Welcome to webinar seri 6, Roadmap to Bali Next Normal. Is Nusa Dua, Bali ready to welcome the domestic market? Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan buat saudara-saudara sekalian. Selamat datang kepada setiap teman-teman yang setia mengikuti webinar Bali Next Normal yang diselenggarakan oleh Bali Tourism Board, GIPI Bali, Bali SEP, Badan Promosi Pariwisata Bali. Terima kasih yang sudah setia mengikuti, khususnya teman-teman pariwisata Bali dan dari daerah sekitar seperti Makassar, teman-teman di Lombok, di Ambon, Manado, Surabaya, dan Yogyakarta. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Dan pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Komisaris Besar Polisi Joko Prihadi, Sarjana Hukum, Kepala Biro Operasi Polda Bali, atau biasa lebih akrab dipanggil Mas Joko. Selamat datang Mas Joko. Terima kasih. Terima kasih, saya panggilnya Mas Joko ini karena very friendly and close to community. Terima kasih Mas Joko untuk mewakili Pak Kapolda Bali, Pak Petrus Galose, yang mohon maaf beliau hari ini cukup sibuk dan mengutus Pak Joko untuk bersama-sama dengan kami. Tapi pertama-tama juga Pak Joko, saya mau mengucapkan selamat hari ulang tahun Polisi Republik Indonesia atau Hari Bayangkara ke-74, Pak. Terima kasih Mas Lewi, terima kasih banyak. Dengan kita berikan semangat dulu dan tepuk tangan buat para polisi dan semua instansi polisi yang ada di Provinsi Bali. Luar biasa. Semangatnya kerasa. Tadi nanti di akhir nanti kita akan dengar videonya ya Pak. Pak Joko mohon izin ya. Saya sudah minta izin ke Pak Kapolda, videonya kita putar yang tadi di awal tadi. Iya, luar biasa. You raise me up itu kita harus bangkit, Mas Levi. Makanya, jadi Polda saja bangkit dengan You Raise Me Up. Lagunya tuh kalau saya dengar waktu saya dikirim sama Pak Petrus, Pak Kapolda, itu pertama kali saya langsung nangis, Mas Joko. Saya langsung tanpa terasa dan saya melihat the whole Polda Provinsi Bali itu bernyanyi bersama-sama dan itu menjadi kekuatan buat kami semua industri pariwisata yang ada di Bali. Memang kami tidak bisa memungkiri bahwa kondisi COVID ini membuat keadaan semua industri pariwisata teman-teman yang ada ini, yang ada di Bali khususnya dan seluruh Indonesia yang tergantung juga kepada pariwisata Bali itu merasakan betapa hitnya kami di bisnis pariwisata. Lagu itu sangat menguatkan sekali loh Pak Joko. Nanti kita akan terima kasih Mas Levi. Lanjut ya. Semangat HUT Bayangkara. Tetap semangat. Terima kasih Mas Levi, teman-teman semuanya. Terima kasih dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Vincent Jamadu. Pak Vincent, thank you untuk ada di sini. Pak Vincent Jamadu, Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1 yang mewakili Mas Menteri Wisnu Tamakusubandyo yang tadi beliau mohon maaf teman-teman semua yang ada di Bali, dia Mas Menteri, nah, saya panggilnya Mas Menteri, harus menghadap ke DPR untuk memperjuangkan dana-dana talangan yang kita sedang propose itu untuk Bali dan juga untuk destinasi pariwisata lainnya. Jadi Mas Menteri, salam, tetap semangat kepada semua yang ada di Bali dan ada di sekitarnya. Dan juga kepada Pemprov Provinsi Bali yang hari ini diwakili oleh Budayu Indah, Kabid Pemasaran dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Selamat datang Budayu. Kemudian Pak Trisno Nugroho. Saya sudah lihat Pak Trisno belum ada ya. Pak Trisno masih di jalan ya. Pak Trisno, ya. Nanti kalau dia tadi sedang on the way, mudah-mudahan bisa terconnect. Kemudian juga Pak Pratito Soharyo, Dubes Republik Indonesia untuk Laos. Pak Tito, apakah Pak Tito sudah hadir? Selamat datang. Dan juga saya mau menyapa buat teman-teman yang dari KJRI Canberra, dari Australia, welcome. Dari teman-teman KJRI di Beijing, welcome. Teman-teman KJRI Paris, welcome. Teman-teman KJRI Berlin di Jerman, welcome. Tanpa membuang waktu lebih lama, saya ingin mempersilahkan Chairman Bali Tourism Board, Ida Bagus Agung Parta Adjana, atau yang biasa dipanggil Gus Agung, yang hari ini sedang mengecek di Nusa Dua. Keadaan Nusa Dua seperti apa? Nah, saya mempersilahkan Gus Agung langsung melaporkan dari kawasan Nusa Dua, Bali. Silakan, Pak Gus Agung. Terima kasih, Mas Levi. Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya buat teman-teman semua. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Kapolda Bali yang diwakilkan oleh Bapak Kombes Pol Joko Prihadi. Yang saya hormati Bapak Vincent Jamadu yang mewakili Kementerian Pariwisata, dan juga para narasumber, Ibu Andelni dari Luxury Event Advisor, Mas Berry dari Presidir ITDC, Mas Jeremy, my brother, Ibu Vivi Virginia Rusli dari TVB Media, Ibu Peti Fatima, Editor and Chief Community Officer, dan Mas Eko, Presidir dari Lead Beyond Globetrotter. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya dari Pantai Nusa Dua, ini kebetulan kan ngomongin Nusa Dua, saya live dari Nusa Dua pada sore ini. Hari ini jam 4 lebih ya, 4 lebih 10, jadi ingin teman-teman yang di luar Bali ingin merasakan Nusa Dua ITDC area itu seperti apa. Kebetulan saya di agak ITDC pinggiran sedikit lah. Nah, jadi kurang lebih sama suasananya seperti ini, sepi, udara sangat bagus, clear, sejuk, dan semua ini kita sudah siap, kita sudah persiapkan semuanya untuk menerima pariwisata baik itu domestik maupun mancanegara. Teman-teman sekalian, saya informasikan bahwa hari ini adalah webinar yang ke-6. Ini kita sengaja kita menampilkan Nusa Dua, kita harapkan karena memang seperti arahan Bapak Presiden, pinter-pinterlah kita antara gas dan rem sekarang ini, benar-benar kita perhitungkan. Jangan sampai kita menomorduakan masalah kesehatan. Jadi kita sudah tentu sebagai entrepreneur, kita ingin cepat-cepat ini mulai, tapi ada hal lain yang harus kita pikirkan. Jadi kita seandainya Bali memang kurvanya masih melaju tinggi dan lain sebagainya, kami sangat setuju kalau misalnya ITDC ini dijadikan sebagai testing the water lah, untuk menerima terutama teman-teman domestik dulu sampai kita bisa menerima tamu mancanegara. Demikian harapan kita, dan juga kami dengan stakeholder pariwisata di Bali sangat sudah sangat menyiapkan semuanya, dari arrival, transportasinya, sampai rumah sakitnya dan lain sebagainya, kita sudah mempersiapkan semua. Terakhir saya dengan Mas Berry, Dr. ITDC, sudah langsung melihat langsung bagaimana persiapan rumah sakit di sana, hotel-hotel, restoran dan lain sebagainya, termasuk properti kita di sini juga sudah sangat ready sebenarnya untuk menyiapkan hal-hal tersebut. Jadi besar harapan saya kita di sini meyakinkan kepada teman-teman ya, masyarakat dari kota-kota besar di seluruh Indonesia, domestik ya, karena ini domestik yang kita harapkan datang lebih awal dulu sebelum open border istilahnya. Jadi meyakinkan bahwa Bali itu benar-benar siap, ready, tapi tetap juga dengan kehati-hatian begitu, karena beberapa tempat memang masih red, betul-betul memang masih belum bisa dikendalikan, tapi beberapa area sangat memungkinkan. Seperti sekarang ini Anda lihat di sini kosong ya, nggak perlu social distancing dan lain sebagainya. Jadi memang betul-betul jadi memang betul-betul sangat aman menurut saya. Kalau teman-teman asal itu dilakukan dengan bertanggung jawab. Mungkin itu Mas Levi, masukan dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Om Santi Om. Wassalam. Jadi terima kasih Gus Agung, Chairman Bali Tourism Board. Kayaknya semakin lama duduk di sana membuat saya semakin sirik karena saya ada di Perth, di Western Australia, dan mulai dingin di sini teman-teman. Jadi kalau ngelihat pemandangan duduk di sana, pakai kacamata hitam, matahari bersinar cerah, dan udara begitu bersih, ini membuat semua teman-teman yang dari Australia pasti sangat envy dan ingin ke Bali. Dan juga teman-teman juga yang baru bergabung, selamat datang di webinar seri 6, Roadmap to Bali Next Normal. Saya mau ingatkan beberapa hal penting bahwa di YouTube, kegiatan ini juga akan direkord di sana, jadi teman-teman bisa mengikutinya di sana. Kemudian juga secara COVID, pengarahan dari Bali Tourism Board, COVID dalam bahasa Inggris juga akan ada di YouTube Bali Tourism Board. Jadi teman-teman bisa melihat ke sana.
Dan juga saya sebelum nextnya ini saya mau menyapa juga kepada Pak Wiwin yang sudah ada di sini dari Bali Mais Forum, kemudian Pak Ngurah Ardita, welcome, Managing Director IDDC, juga ada Pak Timotius Arifin, leader daripada Rock Community yang ada di Bali, kemudian juga beberapa teman dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, welcome, selamat datang, dan teman saya Mbak Budianti jauh-jauh dari Sydney, selalu setia, dan beberapa teman-teman dari Australia selalu setia bersama-sama dengan kami. Nah, selamat datang, senang lagi bertemu di sini. Nanti kita sudah punya panel speaker yang luar biasa hari ini. Nanti saya akan perkenalkan satu-satu, ya. Dan teman-teman kita rileks saja hari ini. Kita jangan tegang-tegang. Walaupun ada Kombes Polri dari Polda Bali, kita rileks saja, ya. Kita jangan tegang karena walaupun ada Pak Joko, kita tetap. Nah, saya sekarang mau ke Pak Joko. Komisaris Besar Polisi Joko Prihadi Sarjana Hukum, Kepala Biro Operasi Polda Bali. Pak Joko, waktu saya persilakan untuk memberi arahan dan juga mungkin update kondisi terakhir Bali sampai hari ini. Silakan, Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Levi, yang saya hormati Pak Levi dan rekan-rekan semuanya yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya mewakili Kapolda Bali, mengucapkan terima kasih banyak atas undangan di acara webinar ini. Ini sangat baik sekali bagi kita untuk terus berkoordinasi dengan rekan-rekan semuanya dalam rangka kita menuju era baru, masyarakat produktif, aman COVID, dan pemulihan sektor-sektor ekonomi khususnya di pariwisata. Kami laporkan, kami sampaikan bahwa Polda Bali, Polri khususnya Polda Bali di wilayah Bali ini sudah langsung mengawal tentang penanganan COVID terhadap gugus tugas. Ini sudah mulai bulan Maret kita kawal bersama-sama menjadi satu dengan pihak provinsi sampai ke kabupaten, seluruh jajaran juga bersama-sama melaksanakan kegiatan percepatan penanganan untuk COVID-19 ini. Dan alhamdulillah, astungkara, puji Tuhan bahwa wilayah Bali ini mendapat apresiasi dari Pak Presiden tentang penanganan COVID-19 dalam rangka pengendalian persebaran maupun tingkat penyembuhan daripada pasien-pasien yang positif. Untuk tahapan menjelang era baru ini, kami Polda Bali menggelar satu operasi, namanya Operasi Aman Nusa 2, yaitu operasi dalam rangka mendukung penuh penanganan percepatan kasus COVID-19. Ini kita di saat ini akan menyiapkan sekitar 1.800 personil untuk mengamankan semua sektor-sektor, baik menjelang era baru ini berkoordinasi dengan TNI dan satuan tugas yang lain, Satpol PP, sampai kepada satuan gotong royong, pecalang, semua yang ada di desa-desa, kita bekerja sama dengan mereka untuk mulai saat ini melaksanakan kegiatan prakondisi. Prakondisi ini artinya suatu kegiatan untuk mendisiplinkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini pun sudah kami bersama-sama gugus tugas, semuanya sektor-sektor penting dalam arti pemulihan ekonomi, baik pasar, mal, tempat-tempat lain, termasuk pariwisata, sudah membuat protokol kesehatan. Nah, kita sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu dengan Zoom meeting tentang program CSH, yaitu Clean, Safety, dan Health. Nah, ini sudah kita sampaikan dan kita saat ini, jajaran Polri, Polda Bali, sudah bersama-sama untuk melakukan simulasi-simulasi tentang penerapan protokol kesehatan dengan protokol pengamanan. Protokol pengamanan termasuk bidang pariwisata dari mulai penjemputan di bandara, terus tinggal di Bali sampai kembali lagi kita sudah bersama-sama dengan sektor pariwisata untuk melakukan simulasi-simulasi ini sehingga nantinya diharapkan untuk para
pengunjung wisata baik domestik maupun mancanegara yang datang ke Bali dalam keadaan situasi pandemi COVID ini bisa tetap nyaman dan bisa mereka menikmati Pulau Dewata ini dengan baik. Nah, ini yang terus kami lihatkan, kami sarankan untuk masalah Kamtibmas, alhamdulillah puji Tuhan menurun untuk di Bali selama 3 bulan terakhir semenjak ada pandemi ini, kasus kejahatan di Bali menurun sekitar hampir 40% dari kejadian-kejadian biasa. Adapun demikian tetap kita lakukan upaya-upaya terus dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan ini dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD. Jadi kami betul-betul menjaga Bali ini untuk tetap aman, nyaman, sebagai tempat destinasi wisata, sebagai aset negara kita, tetap kita amankan 100% dan kita siap untuk selalu membantu semua sektor-sektor yang membutuhkan kami 1x24 jam Pak Levi, kita siap mengamankan Bali ini dan kami siap mendukung tahapan-tahapan Pemda, pemerintah daerah provinsi ini yang rencananya kalau tidak salah di bulan ini untuk dimulai awal, di awal bulan ini memulai awal pembukaan lokal untuk kegiatan-kegiatan aktivitas lokal perkantoran. Nah, nanti diharapkan juga di akhir bulan ini untuk ke pariwisata domestik ini sudah mulai dicoba untuk dibuka. Dan kami siap untuk mengamankan sampai Bali ini kembali normal menjadi tempat kunjungan destinasi wisata sebagai ikon Indonesia untuk wisatawan mancanegara. Demikian Pak Levi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Pak Komisaris Besar Polisi Joko Prihadi Sarjana Hukum, Kepala Biro Operasi Polda Bali. Luar biasa Pak Joko, kalau sampai 1.800 personel akan standby dan menjaga Bali, dan itu 1 kali 24 jam. Ini akan membuat rest assurance Bali ada di dalam kondisi yang aman dan nyaman. Ini yang memang kami harapkan dan kami sangat encourage ya Pak Joko, luar biasa. Ini tadi dengar pernyataan Bapak tadi itu langsung apa kalau quote Pak Johari Dubes RRT ini langsung naik ininya adrenalinnya. Nah, saya sambil menunggu nanti dari Pak Kemenparekraf, saya mau ingin mendengar ini menyapa Pak Trisno. Pak Trisno, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali. Biasanya kalau cek temperatur saya selalu cek dulu Pak Joko. Jadi kalau habis cek keadaan negara aman, sekarang kita cek keadaan kantong kita, Pak. Apakah kantong kita aman? Jadi kita ngomong ekonomi dulu. Nah, biasanya saya selalu mengundang Pak Trisno, dan ini Pak Trisno, dia sebenarnya Pak Trisno juga host sebenarnya, co-host daripada event ini Pak Joko. Jadi mohon izin Pak Trisno, silakan di unmute, dan terima kasih Pak Trisno, selamat datang. Juga sudah datang di sini Pak Berry Mansur, selamat datang Mas Berry. Nah Pak Trisno, tadi penjelasan dari Pak Joko ini Kepala Operasional Bali ini, Bali aman, ada 1.800. Nah, bagaimana dengan kantong kita, Pak Trisno? Apakah kita juga aman, Pak? Terima kasih Pak Levi. Boleh saya share bahan bisa di apa tuh namanya tuh, sharingnya itu dibuka gitu buat saya, Mas Levi. Ya, boleh Pak Freddy, tolong co-share diberikan ke Pak Trisno. Terima kasih tadi kepada Bapak Kepala Biro Operasional Polda, tadi bagus sekali mengamankan Bali. Ini secara ekonomi Pak, kami coba sharing, mungkin bagi yang sudah bisa mendengar, tapi kami juga update beberapa hal. Ini sudah ya, kami mulai dari sebelumnya dulu, sebentar. Kita perhatikan bahwa untuk dunia masih
kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi dunia di triwulan 1 pada umumnya negatif, kemudian juga triwulan 2 ini beberapa negara juga memproyeksikan juga negatif. Kemudian kita lihat di kanan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Kalau kita lihat 2020 itu di tengah, itu kita lihat projection-nya hampir semua negara itu negatif. Termasuk emerging market negatif. Ini tantangan luar biasa, hanya Cina yang 1%, yang lainnya sudah di bawah negatif ya. Namun dengan adanya nanti ada juga pengembangan ini kan proyeksinya dinamis sekali ya. Yang berikutnya ini untuk mereview aja, mengupdate kita bahwa Indonesia yang terakhir kemarin triwulan 1 2,97, dari mana saja, itu tentunya dari konsumsi rumah tangga masih positif, konsumsi lembaga non pemerintah negatif, dan pemerintah juga masih positif sebenarnya, beberapa masih positif. Kemudian kembali lagi ke sini, ini gambar yang agak mungkin sudah kita lihat bahwa Bali memang di triwulan 1 dalam kondisi yang tertekan kemarin, 1,14% pertumbuhan ekonomi di triwulan 1, di triwulan kedua tentunya dengan adanya berbagai penutupan memang untuk dalam rangka untuk mengendalikan COVID-19 ini, tentunya Bali akan juga mengalami tidaknya lambat lagi daripada 1,14. Namun nggak apa-apa, tapi ini kita untuk dalam kerangka untuk mengendalikan COVID. Bagaimana dengan ini ada proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020. Bank Indonesia masih optimis di 2020 ini pertumbuhan ekonominya 0,9 sampai dengan 1,9%. Kementerian Keuangan minus 0,4 sampai dengan 1%, IMF minus 0,3. Namun demikian kita masih melihat ada optimisme untuk positif di Indonesia. Ini yang membuat kita cukup. Namun demikian optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu tetap dijaga dengan tetap terlihat dengan indikator pertumbuhan yang mulai pulih. Ini kemudian kita perhatikan berikutnya lagi di ekonomi Bali yang tadi saya sampaikan bahwa di tengah COVID-19 ini pertumbuhan ekonomi Bali triwulan 1 mengalami kontraksi sebesar 1,14%. Menurunnya jumlah wisman ke Bali, salah satu penyebabnya memang karena pertumbuhan ekonomi Bali didominasi oleh wisman, yaitu 53,65%. Kalau kita perhatikan bahwa konsumsi rumah tangga juga melemah, kemudian investasi juga konsumsi positif tapi masih menurun, biasanya 5 menjadi 2,90. Investasi melemah, kontraksi, kemudian konsumsi pemerintah pada awal-awal juga itu kontraksi, namun demikian di triwulan kedua harapannya ada optimisme untuk bangkit kembali. Ekspor tentunya kemarin diperhatikan dari BPS kita ekspornya lebih baik daripada impornya. Kemudian ini Akmamin turun, ini yang paling dalam Pak Levi ya. Akmamin tentunya wisman itu minus 9,11. Ini triwulan pertama ya. Kita nanti di sekitar awal bulan Juli akan dikeluarkan rilis pertumbuhan ekonomi Bali di triwulan kedua. Jadi pada triwulan pertama pun minus 9,11 untuk Akmamin, artinya hotel dan makan minum ini. Transportasi juga sama. Pertanian masih positif tapi 0,06 ya, ini yang mungkin di triwulan kedua yang masih menunjukkan ada kebangkitan di pertanian yang bisa menahan pertumbuhan ekonomi Bali tidak lambat terlalu dalam ya. Industri minus 795, perdagangan juga minus, konstruksi menurun tapi masih positif, harapannya ini bisa juga menahan pertumbuhan ekonomi Bali. Ini Pak, ini perkembangan survei terakhir kami, konsumen mulai menunjukkan perbaikan pada bulan Juni ini, baik di Indonesia maupun di Bali. Namun masih di level agak pesimis ya. Moga-moga dengan nanti rencana Pak Gubernur tadi dikatakan oleh Bapak dari Kapolda bahwa Pak Gubernur akan membuka, harapannya juga membuat nanti positif optimis. Sementara itu kinerja penjualan eceran pada bulan April masih menunjukkan penurunan penjualan dan diperkirakan masih bulan Mei. Ini yang pertama, tapi masih ada optimisme mulai bangkit di survei konsumen kami di bulan Juni ini. Kemudian ini wisman tentunya kita turun sekitar minus 60,9%. Umumnya memang karena tersisa Januari, Februari, Maret yang setelah itu negatif. Inflasi sementara Bali relatif terkendali. Terakhir kemarin mantuman di bulan Juni itu inflasi 0,11. Artinya yang tengah ini yang hijau, artinya Bali sudah mulai menuju ke normalan antara supply and demand di bidang kebutuhan pokoknya. Bulan Mei dan
April itu deflasi, Pak. Deflasi artinya harga banyak turun. Sekarang Juni sudah mulai merangkak, sudah mulai ada kenaikan harga di utamanya daging ayam ras, kemudian juga tempe juga ada kenaikan ya. Tapi masih cabai rawit masih turun, bawang merah juga masih turun. Namun demikian inflasi di tahun 2020 Bali insya Allah Asia Tenggara kemudian terjaga di 3+1% ya. Itu kira-kira properti juga sedikit agak melemah, namun demikian masih ada kebutuhan untuk properti residen. Jadi ini beberapa indikator yang ada optimisme di Bali, apalagi dengan dibukanya di bulan Juli ini dan Agustus, harapannya sudah terus meningkat agar Bali bisa bangkit lebih cepat. Tadi kita zoom juga di pagi hari bahwa seumumnya Pak Levi dan Bapak Ibu sekalian, Jakarta dan di luar Indonesia sangat tahu bahwa Bali kemungkinan yang paling bisa cepat bangkit kembali. Ini harapan orang luar karena Jakarta dan lainnya sangat menunggu kapan Bali dibuka dan mereka akan segera datang ke Bali. Harapannya itu Pak. Jadi harapan dari luar Bali seperti itu Pak Levi. Moga-moga ini bisa kita wujudkan di dalam triwulan ketiga dan keempat sampai dengan akhir 2020. Demikian Pak Levi. Terima kasih Pak Levi. Terima kasih Pak Trisno Nugroho, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Terima kasih Pak. Jadi Pak Trisno tadi pesannya, apakah itu pesan yang sangat encourage kalau orang lain melihat Bali kita bisa bangkit lebih cepat, lebih lama, atau gimana Pak Trisno? Ya tadi, kita tentunya harus bersama-sama Pak Levi ya. Walaupun dugaan saya di triwulan kedua ini agak turun ke bawah, mungkin sekitar di bawah 3 sampai dengan -5% pertumbuhan. Tapi kalau nanti Pak Gubernur mengumumkan dalam waktu dekat pembukaan, tentunya di triwulan ketiga di bulan September, Oktober, November sudah mulai ada bangkit tetapi masih dalam kontraksi. Dan triwulan keempat mulai bulan September, Oktober, November itu sudah mulai bangkit, tapi juga masih kontraksi. Seberapa cepat pembalikan ini tergantung kita semua Pak Levi ya. Kita bersatu, kita undang masyarakat kita semua disiplin dengan aturan-aturan yang digariskan pemerintah, disiplin, cuci tangan, kemudian pakai masker wajib, kemudian juga tentunya distancing ya. Harapannya kalau kita bersatu, Bali saya rasa lebih cepat balik di triwulan keempat Pak Levi gitu Pak Levi. Terima kasih Pak Trisno, ini sangat menguatkan sekali ya Pak Trisno. Kalaupun kita di antara -3 sampai -5 nih, quarter 2 ya Pak Trisno ya. Quarter 2. Dan kalau tadi dari Pak Joko, dari Polda Bali sampai sudah menurunkan 1.800 aparat untuk memastikan bahwa operasional bisnis pariwisata Bali dan semua industri bisa berjalan dengan lancar, ini harus kita own all together. Jadi nggak cuma hanya pihak polisi dengan kerjasama dengan angkatan, bukan ekonomi, tapi industri semua. Nah, saya thank you Pak Trisno. Saya akan kembali nanti ke Pak Trisno. Nanti kita akan cross check lagi beberapa angka. Nah, mungkin di sini sudah ada Pak Vincent. Pak Vincent sudah bergabungkah bersama-sama dengan kami di sini? Pak Freddy, jika Pak Vincent sudah ada. Nah, Pak Vincent, selamat datang. Pak Vincent Jamadu, Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1. Pak Vincent, selamat datang. Gimana kabar, Pak Vincent? Baik, Pak. Sehat. Sehat. Wah, kayaknya Pak Vincent ini tambah hari di sana di Jakarta tambah ini ya, Pak. Tambah exciting aja Jakarta ini, Pak. Tapi tidak se-exciting Bali, Pak. Gitu ya. Nah, makanya kita kepingin dengar dari Pak Vincent. Pak Vincent tadi mohon izin tadi Pak Joko Prihadi sebagai Kepala Biro Operasi Polda Bali, rencana mereka sudah dan akan bertambah sampai nanti 1.800 personel untuk mengamankan berjalannya pariwisata, khususnya untuk operasi di Nusa Dua, kawasan dan sekitarnya, untuk mengawasi simulasi mulai dari airport sampai ke hotel dan akhirnya balik ke airport dan pulang. Itu mereka sudah menurunkan personel sebanyak itu, dan ini disiapkan semuanya supaya rakyat lokal maupun pendatang melakukan CHS sistem itu, program itu dengan baik dan dengan teratur disiplin. Jadi Bali ini akan dijaga luar biasa. Tadi Pak Trisno sudah menyampaikan Bali ini akan terjadi kontraksi ekonomi kita itu antara -3 sampai dengan -5. Jadi memang kita yang paling terpuruk sebenarnya nih Pak Vincent. Jadi kalau tadi Akmamim sendiri Pak Trisno tadi mengangkat di -9.11%.
Jadi Bali ini memang yang paling hurt karena kita memang kontributor tourism terbesar dengan devisanya ke negara tercinta ini. Dari Pak Vincent, mewakili Mas Menteri, tadi Mas Menteri juga mohon izin karena harus menghadap ke DPR untuk memperjuangkan hak-hak industri Bali yang ada nih Pak Vincent. Jadi bagaimana optimisme dari Kemenparekraf untuk masalah dan persiapan kita untuk welcome domestic market 31 Juli atau awal ini rencananya Pak Vincent. Silakan Pak Vincent Jamadu, Direktur Pemasaran Regional 1. Ya, terima kasih Pak Levi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam Indonesia Maju. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Mas Menteri. Sedianya beliau hadir bersama kita untuk menyampaikan sepatah kata dua. Namun karena jadwalnya betul-betul bersamaan dengan rapat kerja dengan DPR yang juga intinya juga berbicara soal pariwisata ini, sehingga kami ditugaskan ke beliau untuk bisa menyampaikan sharing beberapa hal dengan teman-teman pelaku industri dan tentu stakeholders lainnya. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kami sangat excited, sangat berterima kasih sekali mendengar berita bahwa tanggal 31 Juli atau bulan Juli ini Bali akan dibuka untuk domestik. Dan inilah memang yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Saya sudah mungkin 7-8 kali melakukan webinar dengan pasar-pasar internasional dan pertanyaan yang pertama itu kapan Bali dibuka? Bukannya kapan Indonesia dibuka. Kapan Bali dibuka? Nah, ini artinya suatu kebanggaan tertentu bagi masyarakat Bali dan tentunya bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa Bali itu bukan milik orang Bali dalam perspektif tourism. Bali itu bukan milik orang Bali saja, bukan milik orang Indonesia saja, tapi Bali itu sudah merupakan milik dunia. Bahkan kalau ada makhluk juga di planet lain juga mungkin kita bisa mengklaim Bali ini juga milik mereka juga dalam perspektif tourism. Artinya menunjukkan secara ekstrim bahwa betapa mindset orang tentang Bali itu luar biasa. Sehingga saya sering mengatakan bahwa Bali is our tourism capital of Indonesia. Bali adalah ibu kota tourism. Nah, oleh karena itu dalam konteks yang seperti ini kita memang mengetahui bahwa betapa COVID-19 ini telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian Indonesia, khususnya sektor pariwisata. Dan kita mengetahui bahwa suatu optimisme yang saya miliki juga bahwa Bali maupun Indonesia telah melewati berbagai tragedi, telah melewati berbagai permasalahan yang mengganggu sektor pariwisata kita, tapi tetap kita keluar sebagai pemenang. Ini suatu optimisme. Kita tetap keluar sebagai pemenang. Namun demikian suatu hal yang sangat kita perhatikan, perlu catatan sekarang bahwa tragedi yang kita miliki sekarang ini adalah tragedi global yang semua orang merasakan, yang tentunya lebih kompleks. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak mampu untuk mengatasi semua itu. Dan kami di Kemenparekraf itu sangat-sangat apresiasi dengan langkah yang ditempuh oleh pemerintah Provinsi Bali dalam manajemen COVID-19 ini. Dan kita melihat bahwa Bapak Presiden sendiri juga memang menginginkan juga supaya Bali ini duluan dibuka. Karena ini adalah barometer untuk Indonesia. Dan begitu mendengar bahwa bulan Juli ini domestik dibuka untuk Bali, ini luar biasa dampaknya. Mengapa? Ini akan menjadi testimoni bagi pasar-pasar di luar. Orang Indonesia sendiri aja sudah ke Bali. Berarti sudah aman. Tapi tunggu sebentar bahwa kita lihat apakah memang protokol kesehatan betul-betul diterapkan di Bali. Sehingga mengapa bulan-bulan kemarin itu kita melihat bahwa coba deh kita identifikasi kira-kira destinasi mana atau bagian mana Bali yang betul-betul bisa siap dengan protokol kesehatan. Dan muncullah ide ITDC Nusa Dua. Mengapa kita pilih Nusa Dua itu sebagai pilot project? Karena betul-betul Nusa Dua ini controllable, measurable. Jadi mudah diawasi dan juga istilahnya mudah terukur. Karena itu suatu kawasan yang betul-betul manajemennya sudah sangat-sangat profesional.
Saya tidak meng-underestimate bagian lain dari Bali, tetapi melihat fakta yang ada bahwa Nusa Dua betul-betul siap dengan protokol kesehatan, sehingga Kementerian Pariwisata juga sangat suportif sekali, sangat mendukung sekali supaya Nusa Dua ini bisa dijadikan template, bisa dijadikan pilot project untuk kawasan lain nanti. Saya kira itu beberapa hal yang kami sampaikan, tapi kami juga menyampaikan beberapa kebijakan daripada Kemenparekraf terkait dengan wisata domestik ini atau wisatawan Nusantara. Di sini kami mengambil langkah 3 bagian. Yang pertama itu adalah staycation untuk Wisnus ya. Artinya bahwa kita coba mendorong orang keluar rumah dulu setelah mereka mengalami frozen, mengalami kebosanan di rumah sekian lama. Nah, begitu beberapa restrictions diangkat, beberapa pembatasan dilonggarkan, nah kami menghimbau mendorong mereka supaya keluar rumah dulu menikmati udara segar di mall, di taman-taman. Itu tahap pertama mungkin sekitar 1-2 bulan ini. Tahap yang kedua yang kami lakukan adalah road trip. Artinya mendorong pergerakan Wisnus ini untuk berpindah dari satu kota ke kota lain. Yang bisa dalam tempuh kendaraan. Nah, di Oktober sampai Desember kita sudah mulai mendorong mereka untuk lakukan perjalanan pergerakan antar pulau atau antar provinsi. Tetapi alhamdulillah matur suksema bahwa Bali ternyata Juli ini sudah membuka. Artinya kami Kemenparekraf harus sudah antisipasi siap-siap mendorong orang supaya bisa ke Bali. Sehingga dalam rapat dengan Garuda kemarin, Garuda dan Kemenparekraf akan siap mengundang sekian banyak KOL selebriti untuk mempromosikan ayo ke Bali. Itu yang pertama, dan akan dimulai dalam bulan Juli ini dengan beberapa selebriti. Yang kedua, kami juga baru selesai rapat juga dengan komunitas motor gede yang semuanya selebriti, dan mereka juga mempunyai destinasi ke Bali. Dan itu semua atas biaya dari Kemenparekraf. Nah, ini beberapa hal yang kami lakukan dalam waktu dekat ini sehingga semua mata dan semua hati sadar bahwa Bali sudah siap. Tapi lagi-lagi kami sangat mengharapkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Karena sekali lagi, tourism is about image, tourism is about our branding. Sekali image kita ini rusak, sekali image Bali ini rusak, akan sulit sekali untuk memperbaikinya. Ya. Memperbaiki protokol kesehatan 2-3 hari selesai, tetapi confidence atau trust orang itu butuh waktu lama. Kata trust ya, Vincent. Trust ya. Oke. It's about trust. Trust. Vincent Jamadu, Direktur Pemasaran Regional 1. Kata trust, dan tadi Pak Vincent sudah menyinggung selebriti. Selebriti dipakai Pak Vincent. Kita sekarang di sini ada Jeremy Thomas, selebriti senior Pak Vincent. Ya. Bro Jeremy Thomas dari London. Dia istilahnya bela-belain. Welcome Bro Jeremy. Saya langsung dulu ya karena dia ada jadwal syuting. Jadi sebelum dia pergi jadwal syuting, saya hijack dulu Mas Jeremy ya. Mas Jeremy Thomas. Bro, sebagai seorang aktor, film producer, CPM Digital yang sekarang memproduksi film-film layar pendek dan booming luar biasa. Red Bull sampai kontrak dan membuat seri demi seri. Dari sisi selebriti, are you confident that Bali ini akan ready dan kita akan buka untuk selebriti, orang Indonesia, komuniti yang ada di luar negeri? What do you think? Oke, sebelumnya saya salam kenal buat semuanya yang hadir di webinar ini. Salam hormat juga buat teman-teman di Polda Bali. Salam buat Pak Petrus, teman lama. Dan saya langsung aja ya, karena kebetulan waktunya juga pendek. Pertama, kalau saya lihat aspek apakah kita ready, saya ingin mengkomplimen apa yang dikatakan oleh bapak-bapak dari Polda Bali. Secara pre-conditioning mereka sudah melakukan hal yang baik. Itu nomor 1 dulu. Karena security, keamanan, dan segala macam halnya buat tourism itu juga penting. Dan saya juga ingin mengkomplimen apa yang barusan saya dengar dari Pak Vincent, karena memang itulah semangat yang memang sekarang ini sudah mengkristal dan memang harus disampaikan ke publik. Saya nggak bisa panjang lebar karena 2 hal tersebut yang merupakan primary concern dari dunia tourism adalah
kesiapan yang sudah dilakukan oleh pihak keamanan Polri tentunya, dan blueprint yang dibikin oleh Pak Vincent, yang disampaikan oleh Pak Vincent tadi, memang itu yang dibutuhkan. Nah, kita dari selebriti atau dari orang yang di lini terdepan untuk mengkampanyekan atau menyampaikan intensi atau niat baik tersebut, saya rasa hanya tinggal menjalankan. Dan ini is about the time. Kenapa? Karena saya believe apa yang dibilang Pak Vincent, seperti saya juga meyakini bahwa Bali adalah international magnitude. Kalau saya di seberang dunia sini memperkenalkan diri, saya bilang bahwa saya dari Bali, bukan dari Indonesia. Dan itu capture-nya, responnya, tidak sampai 5 detik orang sudah memberikan respon yang baik. Artinya, saya strongly believe, bahwa Bali itu adalah national treasure-nya Indonesia, dan kita orang-orang yang menjadi endorser atau bakal terlibat untuk bagaimana meng-convince kembali globally atau locally, kita siap, kita akan membantu, dan saya believe bahwa semua seleb-seleb itu melihat bahwa Bali itu merupakan second home mereka, dan tentunya kita terima kasih nih ada event seperti ini. Kenapa? Karena event-event seperti ini yang akan menggelembungkan semangat atau belief orang lokal dan orang internasional bahwa melihat bahwa we are ready. Ini sudah waktunya. Dan terima kasih buat semua pihak yang berada di sini. Saya nggak bisa sapa satu persatu. Salam kenal, salam hormat. Dan saya sebentar lagi mohon izin, karena Bro Levi bilang saya harus kembali. Kebetulan saya ada aktivitas syuting di sini, dan kita juga baru mulai dan baru open. Dan hanya itu yang saya bisa sampaikan. Tapi anytime, jika teman-teman semuanya butuh bantuan dari teman-teman di industri kami, feel free. Dan saya yakin Mas Wisnu Tama juga teman-temannya di Selebriti banyak. Salam hormat, sampai ketemu. Terima kasih Pak Jeremy. Jeremy Thomas dari London, aktor, seorang selebriti dan sekarang aktif membuat film-film pendek. Nanti Mas Jeremy kalau udah selesai bikin film, lihat cek skripnya, kembali lagi ya join sama kami di sini ya Mas Jeremy, karena ini pertanyaannya banyak. Thank you. Buat teman-teman semua, ada pertanyaan silakan sekarang bisa ditulis di chat yang ada di sana. Nanti chatnya itu akan di-forward ke saya untuk saya sampaikan. Tulis nama, perusahaannya apa, kemudian pertanyaan itu ditujukan kepada siapa. Apakah ke Pak Trisno, ke Pak Joko, ke Pak Vincent, atau ke Pak Gus Agung, silakan. Nah, saya melihat tadi magnitude ya, the keyword dari Bro Jeremy, magnitude. Bali ini adalah magnitude-nya. Dan tadi Pak Vincent menegaskan, Bali itu bukan cuma milik orang Bali atau orang Indonesia, milik seluruh dunia, milik global. Ini beban ini cukup besar sebenarnya. Istilahnya orang kalau dicintai oleh seluruh dunia. 7 kali berturut-turut Bali menjadi the best destination Condé Nast Magazine. Nah, kami di sore hari ini punya beberapa pakar-pakar dan pelaku praktisi. Ada Pak Abdul Bar Mansur yang dikenal dengan Mas Berry. Pak Berry ini adalah presidir daripada ITDC kawasan Nusa Dua yang akan kita lihat nanti. Yang tadi apa dikatakan oleh Pak Joko maupun kepada Pak Vincent, apakah Bali ready? Apakah Nusa Dua yang tadi dibilang ready setelah dicek and recheck oleh Mas Menteri, bahkan didampingi langsung sama Mas Berry. Nanti Mas Berry bisa share sama kami. Dan juga sore hari ini kami juga ada Mas Armin Navarro, co-founder dari Enco Luxury Activation. 15 tahun di bisnis luxury media, di Indonesian Tatler, dan di Lafayette Mall, dan sangat aktif di Sosialita Community yang ada di Jakarta dan di Indonesia. Selamat datang Mas Armin, thank you for your time. Pak Berry juga terima kasih waktunya sibuk di Jakarta, tapi mau bergabung bersama kami di Bali sini, welcome. Kemudian ada Mbak Virginia Rusli, Mbak Vivi, thank you banget untuk waktunya sibuk-sibuk. Tetap bergabung bersama kami di sini, publisher Livimbi Media dan Clara Digital. Ini sudah 15 tahun di media net dan aktif kalau naik Garuda biasanya selalu ada majalah Clara. Nah ini yang punya majalah Clara, the woman behind Clara, dan mereka sudah go on digital sekarang. Dan juga ada Mas Wiweko Adi Nugroho atau Mas Eko, panggilan akrabnya Presidir Lead Plus Beyond and Globe Trotter. Ini sudah kemana-mana menikmati fasilitas-fasilitas yang ada, yang the best di dunia ini. Nanti Mas Eko bisa sharing kepada kami. Thank you Mas Eko, sibuk-sibuk masih tetap mau meluangkan waktu untuk Bali. Kemudian juga
last but not least, Petty S. Fatima. Ini Mbak Petty, panggilan akrabnya Mbak Petty, luar biasa sibuknya, minta ampun-ampun. Editor, Director Prana Group, dan Editor-in-Chief Femina. Siapa yang nggak tahu dengan Mbak Petty? The woman behind all of the Jakarta Fashion Week. Semua kegiatan-kegiatan food and beverage campaign di Jakarta, karena ternyata wanita-wanita setia pembaca majalah Femina sangat suka sekali dengan makanan-makanan, dan mereka punya program-program yang bagus sekarang, dan it's going digital Femina. Thank you Mbak Petty, sibuk-sibuk tapi sudah mau. Nah, kami tadi bicara tentang Nusa Dua, apakah Nusa Dua ready? Nah, sekarang ini ada bosnya Nusa Dua nih. Kita mesti cek dulu bos Nusa Dua, Pak Berry. Pak Berry, ini tadi Pak Joko sampai menurunkan 1.800 personel nih, memastikan Bali ini ready. Apakah Nusa Dua ini sudah benar-benar ready, Mas Berry? Bahkan tadi Pak Vincent sampai menurunkan ini selebriti bermotor ini semua juga turun. Apakah kita benar-benar ready di Nusa Dua nih? Mas Berry, what would you say? Are you ready? Terima kasih Pak Levi, teman-teman panelis, dan pada para hadirin hari ini di webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya menyambung tadi kata-kata dari Pak Vincent dan Pak Joko bahwa semua dukungan untuk Bali reopening atau pelonggaran di Bali sudah disediakan. Kemudian tadi juga dari rekan dari BI juga sudah menyampaikan bahwa Bali memang dalam kondisi yang cukup dalam sekarang ini. Kalau boleh saya meneruskan bahwa Nusa Dua ini adalah sebuah kawasan yang seluas 350 hektar dan ada 21 hotel dan villa dengan 5.400 kamar dan fasilitas lainnya yang melengkapi resort. Dan kami sangat berterima kasih yang pertama kepada Pak Menteri Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif Pak Wisnu Tama yang sudah berkenan untuk berkunjung ke lokasi dan melihat sendiri dan memastikan sendiri, Mas Levi, apakah Nusa Dua sudah siap. Jadi saya lebih baik mengutip kata-kata beliau karena beliau yang selaku Menteri yang membawai pariwisata dan ekonomi kreatif, beliau menyampaikan bahwa setelah beliau berkunjung dan melihat kesiapan kita baik dari sisi keamanan yang utama, dan kedua mengenai prosedur COVID yang kami lakukan, ketiga kesiapan hotel-hotel, atraksi, dan rumah sakit yang ada di dalam kawasan, beliau menyampaikan bahwa akan mengusulkan dan akan menetapkan Nusa Dua, kawasan ekonomi atau kawasan pariwisata Nusa Dua sebagai pilot project untuk area atau kawasan CHS atau CHS, yaitu Clean, Healthy, and Safe. Nah, di sini kami mewakili seluruh hotel yang ada di dalam kawasan dan juga seluruh pengelola atraksi di dalam kawasan bahwa Nusa Dua is ready to receive crowds again. Dan tentu saja kami harus mengacu kepada aturan atau penetapan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Baik, ini presentasi kami. Mungkin kita langsung ke timeline ya Pak, karena keterbatasan waktu. Next Mas, langsung. Terus stop. Ya, ini adalah bagan atau timeline yang sudah disampaikan kepada kami dan ini sesuai dengan arahan Pak Gubernur bahwa di bulan Juli pelaku pariwisata di Bali, hotel dan atraksi lainnya akan mulai dibuka untuk yang pertama pasar domestik. Namun dengan ketentuan ketat atau dengan kesepakatan bahwa tetap akan menjaga perkembangan, ya, menjaga keselamatan, keamanan, dan prosedur COVID. Ya. Jadi kami sangat berterima kasih sekali bahwa bulan Juli ini sudah ditetapkan untuk mulai reopening of Bali. Kemudian dari sisi kami sendiri, kami sudah menyiapkan seluruh prosedur yang diminta dan disyaratkan, karena memang pada dasarnya kawasan pariwisata Nusa Dua ini sudah berdiri 45 tahun dan kami sudah sangat berpengalaman untuk menjadi host acara-acara terbesar di negara ini, termasuk APEC tahun 2013, kemudian Kongres Tahunan atau Annual Meeting World Bank dan IMF di tahun 2018 yang merupakan event terbesar yang pernah diadakan karena pesertanya 33.000. Jadi kalau dari sisi kesiapan untuk menghadapi tamu, kami sangat siap sekali. Namun memang sekarang ini hotel yang buka dan dalam kondisi beroperasi
hanya ada 7. Nah, nanti kalau sudah, saya kira semua operator hotel akan melihat perkembangannya. Jika tamu-tamu itu akan datang, pasti akan lebih banyak hotel lagi yang terbuka, dan mereka semua menawarkan paket-paket yang sangat menarik. Jadi di samping kita menyiapkan prosedur untuk membuat comfort atau safety untuk para pengunjung nanti jika sudah buka, kami juga menyiapkan paket-paket ya yang sangat menguntungkan untuk teman-teman yang ingin traveling kembali lagi, termasuk pay now, stay later, kemudian upgrade, kemudian beberapa program-program yang kami siapkan untuk menyambut tamu di sana. Jadi misalnya kalau dulu kita harus melihat tarik kecak harus ke Uluwatu, di sini kami siapkan nanti kalau sudah mulai masuk tamu-tamu, kita siapkan untuk tarik kecaknya diadakan di Peninsula. Begitu juga dengan kuliner. Kalau dulu biasanya ke Jimbaran, nanti kita akan siapkan kuliner yang bisa datangi ke pantai-pantai kita, sehingga tamu kita bisa stay di dalam kawasan dan menikmati seluruh fasilitas kawasan yang termasuk lapangan golf, kemudian ada area belanja Bali Collection, ada Art Bali, kemudian ada museum juga, Museum Pasifika. Jadi kita coba untuk menjadikan kawasan ini one-stop shop, karena memang yang dibutuhkan sekarang domestik maupun nanti wisatawan mancanegara adalah safety dulu Pak, bahwa mereka datang ke sebuah tempat yang mereka yakin dan merasa comfort dengan prosedur yang kita siapkan di dalam kawasan. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa kami siap dan kami comply dengan peraturan lokal terkait PSBB maupun standar-standar pengamanan COVID-19. So in essence we are ready. Ya, jadi Mas Berry, dari total 7 hotel tadi, 7 hotel itu kira-kira komposisi kamarnya jadi berapa banyak? Ya, kalau 7 hotel tersebut, yang pertama yang masih buka adalah Westin, kemudian Inaya Bali, yang besar-besar Pak ya. Kemudian ada Bali Nusa Dua Beach, kemudian ada 2 villa Amartera dan Villa at the Hotel, kemudian ada beberapa lagi nanti saya sebutkan Pak ya. Kira-kira mereka sudah siap dengan seluruh kamar karena memang kami berdasarkan demand. Kalau tamu yang datang banyak, sekarang mereka masing-masing mungkin rata-rata yang bintang 5 itu bisa 250 sampai 350 Pak. Seperti Sofitel ya, Sofitel kita tadi. Jadi sebenarnya kalau in total ya sekarang mungkin 1000 lebih sudah siap. Ya, 1000 kamar sudah siap. Hanya memang sekarang ini tingkat okupasi masih rendah sekali dibandingkan rata-rata. Sebagai gambaran akhir bulan Maret Pak yang kita hitung itu okupansi di seluruh kawasan itu 80%. Jadi sebelum COVID ini terjadi sebenarnya kita sedang dalam tren yang sangat bagus sekali. Nah, sekarang kita mulai merangkak lagi, mulai memperbaiki dan menyiapkan untuk kedatangan wisatawan lagi. Ya, terima kasih Pak Berry Mansur, Prestir IT Division 2. Saya akan kembali lagi ke Mas Berry. Kita sekarang mau dengar dulu. Kalau saya hitung-hitung tadi ada sekitar 1.200-an kamar mungkin ya yang bisa disiapkan dari 7 hotel dengan kesiapannya sekali. Nah, mungkin saya mau minta pendapat dari Mbak Vivi, Virginia Rusli. Mbak Vivi, dengan kesiapan daripada kawasan, kira-kira dari para jelita yang ada di Jakarta, karena kita tahu kawasan Nusa Dua ini mid up market, kawasan yang sudah sangat mature, sudah 45 tahun di manage dan very well known globally. Kalau itu bisa dijadikan alternatif atau pilot untuk dia menjadi kawasan yang dibuka pertama kali, kira-kira orang Jakarta ini, madam di Jakarta ini seperti apa sih kira-kira Mbak Vivi melihat kesiapan Nusa Dua ini? Selamat sore semuanya. Apa kabar, Pak Berry? Saya sangat senang sekali untuk tahu bahwa Nusa Dua menyatakan diri sangat siap untuk menyambut tamu-tamu domestik, terutama dari Jakarta. Kita sendiri sebenarnya kalau yang saya amati teman-teman di Jakarta semua tuh udah mulai, kita tuh udah pusing banget lah, diem di rumahnya udah pusing banget gitu, udah bosannya minta ampun gitu. Jadi sama seperti yang pernah saya bilang bahwa kita kebutuhan itu ada. Kebutuhan kita untuk berlibur itu pasti ada. Dan kalau kita bicara Nusa Dua yang merupakan segmennya tuh di situ tuh
middle up itu kemampuan juga ada gitu loh Pak. Kita sanggup lah gitu ya bayar pergi ke sana. Gitu. Tapi kemudian kembali pertanyaannya, apakah kita ada keberanian untuk pergi ke sana gitu loh? Dengan semua kerepotannya. Saya tahu yang kita pernah bicara juga dengan Pak Berry kan kemarin juga cerita bahwa kita berusaha lah supaya orang tuh worth it datang ke Nusa Dua gitu. Semuanya berusaha disediakan di Nusa Dua. Which is itu amat sangat harus diapresiasi. Tapi memang kita tuh memang masih perlu diyakinkan sih Pak. Meskipun sekarang ya restoran itu rame. Di Jakarta tuh restoran-restoran mulai rame. Jalanan udah apalagi, udah mulai macet gitu. Terus, tapi saya mengamati gini, ada beberapa orang yang cenderung lebih baik pergi ke restoran yang standalone atau yang di hotel. Mereka agak nggak begitu mau sih kalau saya lihat ya. Apalagi yang kalau umurnya udah lebih mature lah untuk datang ke mall. Sebenarnya. Nah, itu yang saya rasa kita perlu diyakinkan untuk itu karena kebutuhan dan kemampuan itu udah ada. Hanya keberaniannya ini yang perlu istilahnya mungkin dikuatkan gitu Pak ya, bahwa memang ya kita memang nggak akan apa-apa gitu ke sana. Kita memang benar-benar akan senang-senang gitu di sana dan sudahnya gitu. Dengan kata lain nih Mbak Vivi, berarti dengan kata lain orang Jakarta ini rada parno ya. Benar-benar memang, atau mereka sudah sangat picky sekali ya, mereka mau udah kekuatan ada, kemampuan ada, apalagi ada program-program tadi Mas Berry bilang ada stay now pay later ya, bahkan ada juta sebulan gitu kan, ada program-program itu. Ini bukan tanpa alasan ya, mungkin kayaknya kita harus untuk meyakinkan Mbak Vivi ini kita mesti harus lihat, kita harus melihat video how secure, how mature, how safe. Apalagi udah ditungguin sama 1.800 personal loh Mbak Vivi. Masa Mbak Vivi dengan teman-teman sosialita di Jakarta itu nggak mau datang ke Bali? Mungkin kita lihat video ini dulu kali ya Mas Berry ya. Ini bukan membelanya Mas Berry ya, tapi mendingan kita lihat barang buktinya. Bener nggak sih? Oh iya, aku kan justru gitu loh. Aku tuh nggak kepengen ini gagal gitu loh. Sama sekali aku nggak kepengen. Jadi beneran yang memang sekali ini jangan sampai terjadi sesuatu yang bikin orang tuh mundurnya pasti akan jauh lagi. Jauh lebih jauh daripada sekarang gitu loh. Kalau misalnya ini sampai ada yang fail. Aku sih gini, Lev. Kalau Mbak Peti pergi, aku pergilah. Oh gitu ya. Nanti Mbak Peti dulu. Mbak Peti dari Femina Group itu madam-madam seluruh Indonesia. Jadi teman-teman, nanti kita mau dengar Mbak Peti. Karena ingat ya, Femina itu dari tahun 1974. Jadi yang baca Femina itu seluruh Indonesia. Gosipnya juga seluruh Indonesia. Jadi 72 kalau Lev, bukan 74. Itu bagaimana Mbak Peti? 72. 72, oh. Lebih lama lagi, 70 tahun 72 ya Allah. Jadi itu lebih jadul lagi kan, itu kan zaman masa-masanya emak kita. Jadi gosipnya itu Mas Berry, kalau terjadi apa-apa di Nusa Dua Mas Berry, emak-emak dari tahun 72 itu akan melihat apa sih yang ada di Nusa Dua. Mari kita lihat video ini ya untuk mengconvince.
Wow. Kira-kira apakah video itu mengconvince Mbak Vivi kalau itu istilahnya bisa didatengin Mbak Vivi? Mbak Vivi tolong di-unmute. Harus disosialisasikan ya. Bahwa dan gini, kita kan kadang-kadang by reference. Jadi mungkin kalau udah ada 1-2 orang yang ke sana terus cerita ya di sana tuh oke banget loh, dan mereka pulang 14 hari kemudian juga masih sehat aja, dan mungkin banyak orang will go there. Oke, Mbak Vivi perlu barang bukti, sekarang perlu prakteknya. Nah, oke, sebelum nanti hold dulu ya Mbak Vivi, sekarang saya mau tanya dulu sama Mas Eko. Presidir Lead Plus Beyond Globetrotter. Mas Eko ini kan sering traveling, sering jalan. Tadi udah lihat video tadi. Levelnya Mas Eko tadi itu kan Mbak Vivi mewakili para ibu-ibu dan para community yang istilahnya punya kemauan ada, tapi masih tetap tar dulu, gue lihat dulu ya siapa yang datang dulu. Nah, atau kalau nanti Mas Eko yang datang, semua ibu pada datang gitu kan. Mas Eko bisa bilang ada harga, ada apa, ada rupa, ada harga. Jadi gimana nih kalau ngelihat dari sisi Mas Eko? Thank you Mas Levi. Saya ada slide juga, mungkin Mas Freddy bisa di-share. Silakan Mas Freddy. Soalnya mereka perlu. Very impressive by the way Mas Freddy, the videonya. Iya, oke. Oke, thank you. Terima kasih untuk waktunya. Apa kabar semuanya? Always a pleasure Mas Levi untuk bisa sharing di webinar ini. Tadi semua panelis sharing mengenai Bali is ready. Tapi sebelum ini Mbak Vivi justru challenge-nya adalah am I ready to end mine? Ya. Kenapa? Karena ada resiko yang kita harus pertaruhkan kalau misalnya kita mau jadi the first person yang pergi ke Bali gitu ya. Karena saya misalnya udah sharing ini ke my family atau my friends dan mereka responnya lu pergi kok ya. Nanti lihat kalau misalnya lu bisa come back safely dan we go ke Bali juga gitu ya. Nah, cuma next Mas Ferdi yang sudah disampaikan oleh panelis-panelis sebelumnya bahwa sekarang ini safety is new loyalty ya, bahwa kita ingin melihat seberapa committed Bali ITDC dalam case ini untuk menjaga take care our health and well-being. Ya, itu jadi satu yang buat saya very basic, very fundamentals ya, bahwa kalau saya datang ke ITDC, saya akan bisa kembali ke Jakarta dengan selamat. Ya. Tapi tapi juga pasti tidak melupakan unsur experience-nya, ya, bahwa kita bicara mengenai service, ya, kita bicara mengenai style. Nah, saya mau mensoroti nih mengenai ini perspektifnya saya sebagai customer ya. Kalau kita bicara mengenai economic impact, tadi Pak Trisno juga sudah share di awal, ada 80% total turis yang kontribusi ekonominya 20% ya. Tapi
on the contrary, ada 20% jumlah turis yang economic impact-nya bisa 80%. Nah, Pak Beri, you have no choice. Ya, Pak Beri harus bisa take care dua-duanya gitu. Nah, however, kalau nanti ada konflik antara dua kelompok customer ini, Pak Beri dan teman-teman ITDC udah tahu mana yang mesti diprioritaskan. Yang akan saya coba share ke depan, Mas Levi, ini based on my experience sebagai customer juga, itu saya akan menyoroti yang 20% of tourist traveler yang kasih impact 80%. Nah, kalau kita bicara mengenai apa sih yang kita expect dari Nusa Dua, next Pak Ferdi. Kita expect nothing but excellence pasti. Ya, ini saya pernah share di my webinar sebelum ini. Jadi ibaratnya kalau kita bicara mengenai sebuah rumah yang kokoh dan tahan lama, itu pasti ditopang oleh fondasi yang kokoh, plus pilarsnya yang juga kokoh. Ini make sure bahwa si rumah ini akan sustain, nggak kena gempa, nggak kena hujan badai. Sama, ya kita bicara ITDC going forward, sudah puluhan tahun, terbukti sebetulnya excellence. Nah, cuma kita mensiasati kenormalan baru nih, ya. Jadi apa sebetulnya strategi yang harus kita siapkan? Pasti tadi safety itu udah nggak bisa dianggap remeh lah, ya. Saya melihat bahwa mungkin hotel-hotel berbintang 5 atau resort atau villas itu bahkan sudah akan appoint satu health division head gitu, ya, yang betul-betul akan take care well-being dari customer-customer yang hadir. Ya. Nah, saya coba lihat satu-satu pilarnya. Produk untuk kami ya harus tadi tergaranti hygiene-nya, ya, nggak cukup bersih tapi harus hygiene. Contoh yang simple, ya, saya lihat bahwa villa akan lebih diminati daripada kamar di main building, ya. Kenapa? Karena biasanya hotel-hotel bintang 5 di Nusa Dua dan sekitarnya itu pasti sudah sangat low distancing, ya. Jadi orang bahkan nggak usah ketemu ada customer deh, ya. Ini mungkin agak berbeda dengan tadi yang dibahas sebelumnya, ya, bahwa kita expect puluhan ratusan turis datang, ribuan. Kalau kita justru nggak kepengen ketemu orang lain gitu, ya. Info aja di Jakarta almost 2 weeks ago itu dibuka Car Free Day on Sunday, and it's madness. Ya, kena 20.000 orang, akhirnya turun ke jalan, turun ke GBK, ya, akhirnya ditutup lagi gitu. Nah, ini yang saya juga very concern, jangan sampai nanti justru begitu banyak orang datang ke Bali, tapi end up-nya justru mesti ditutup lagi, ya, karena banyak orang-orang yang takut ke sana, ya. Tadi misalnya produk untuk villa atau akomodasi. Kemudian pilar kedua adalah proses. Seberapa mudah kita bisa mengakses produk-produk tadi. Room service akan lebih diminati daripada kita dine in di restoran. Mungkin public space ditutup juga gitu. Ya, cuma untuk kita order room service, kita nggak mau buka menu, kita mau semuanya touchless. Ya. Semuanya harus safe dalam arti kita nggak perlu menyentuh menu yang pernah dipakai oleh the previous guest, ya. Nah, pilar ketiga adalah people. Produk proses itu saya yakin gampang ditiru, ya. Yang really make a difference adalah people-nya, ya. Saya mau cerita lagi pengalaman saya, ya. Destination object buat saya adalah produk, ya. Nah, saya bisa jatuh cinta pertama kali, ya, on my first sight itu karena ngeliat objeknya bagus. Cuma nggak garanti saya akan kembali. Yang akan membuat saya kembali adalah the people-nya, orang-orangnya, ya. Bali ini diuntungkan karena mereka mungkin ya born to serve, ya, plus mereka artisan. Nah, di capitalize nih hal-hal seperti ini, ya. Contoh, saya berpulang dari Agra, dari Taj Mahal just before pandemic ini. Taj Mahal produk di Agra yang umum, ya saya juga datang ngelihat Taj Mahal. Tapi ada satu produk yang berbeda ditawarkan untuk kita adalah
midnight visit ke Taj Mahal. Jadi cuman selected 10 orang customer, itu jam 12 malam, jadi kita di escort sama ada professional guide ya untuk melihat Taj Mahal only for us. Nah itu mungkin Pak Beri juga mulai bisa discuss dengan teman-teman di ITDC, produk apa yang cocok untuk kelompok customer seperti ini nih. Ya. Luxury buat kita itu nggak mesti harus glamorous ya, hotel bintang 5 enggak. Ya, buat saya luxury is a thoughtfulness. Pengalaman saya nih Pak Beri, teman-teman, di satu resort ya, saya begitu dijemput di airport, dikasih rempeyek kacang, ya, very simple produk rempeyek kacang, cuma rasanya that's the best rempeyek kacang yang pernah saya rasain. Nah, saya kasih itu, masukkan itu ke the driver yang nganter saya dari hotel, pick up service ya, dari airport ke hotel. Saya stay di resort tadi untuk 3 hari. On the way back di hari keempat, saya diantar kembali ke airport. Begitu udah check in, the same driver ngasih 1 box rempeyek buat oleh-oleh. Ya, saya nggak expect dan it's cost nothing. Tapi buat saya that's luxury. Ya, jadi gimana caranya? Mas Beri kemarin udah siap juga bahwa kita mau bespoke. Betul, the key is bespoke, Pak. Bahwa gimana caranya supaya experience yang saya dapetin selama saya stay di ITDC itu seolah-olah itu dibuat hanya untuk saya, ya. Dan saya akan kembali lagi gitu, balik lagi ke Taj Mahal, ya, bahwa oke, ya saya melihat Agra, Taj Mahal, with the moonlight, midnight. Tapi buat saya sekali cukup. Nah, cuman yang bikin saya kembali lagi itu adalah orang-orangnya, para hotelier yang bekerja di sana, guide-nya. Ya, itu yang buat saya really make a difference. Ya, jadi ini saya juga titip pesan untuk Mas Beri dan teman-teman, jangan dilupakan untuk people development-nya. Slide terakhir, tadi sempat di-share juga oleh Bapak dari Kapolda bahwa sudah membuat satu blueprint yang seamless. Ya, kita sebagai customer, kita maunya datang ke sana, ya, kita nggak perlu tahu di belakang layarnya kayak apa, ya, kita nggak mau tahu ada berapa orang yang tidak terlihat yang men-serve kita cuma ketemu di front line. Tapi kita mau pengalaman kita itu seamless and flawless. Nah, ini ada beberapa tahapan yang saya biasa share juga ke our clients ya untuk membuat sebuah blueprint. Pertama adalah libatkan stakeholder penting, ya, termasuk tadi dari bapak-bapak di kepolisian, kemudian dari hospital. Satu hal yang saya juga harus sorotin adalah kita nggak bisa expect bahwa semuanya ini smooth as silk, ya. Kadang-kadang something happen. Nah, ini pengalaman saya, perusahaan-perusahaan yang very traditional itu nggak prepare for breakdown. Nah, ITDC harusnya juga punya contingency plan. Kalau ada masalah, itu apa yang akan dilakukan? Saya sebagai customer, saya juga yakin panelis yang lain agree dengan saya, menilai bagus enggaknya satu organisasi itu justru dilihat kalau mereka make a mistake. Mereka bisa recover dengan luar biasa baik atau enggak. Ya. Dan buat saya, yang traditional organizations dengan yang top-notch organization itu seberapa ready mereka mensikapi breakdown. Ya. Jadi kita akan melibatkan stakeholder, kemudian kita set the goals-nya. Ya, kita tadi jangan sampai justru ini jadi backfire karena nggak sukses. Ya. Ini Mas Beri cannot afford to fail. Ya, jadi gimana caranya kita sell these ideas kepada semua stakeholder penting, goals kita apa. Begitu Bali Reawaken, ini akan membuat potensi-potensi turisme di Indonesia juga ready lagi. Ya, kemudian gather, research, tanya customer-nya. Ya. Mas Beri, menurut saya juga harus banyak nanya dengan customer-customer-nya. Apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka. The preference-nya. Jadi benar-benar customer-driven organizations. Kemudian mulai mapping apa yang penting buat mereka, either you make or you break. Dan terakhir disosialisasikan ke semua stakeholder penting. Ya. Ini kurang lebih Levi, perspektif saya pribadi dari sudut pandang customer. Ya. Mas Eko ini luar biasa. Tadi yang disampaikan ini beberapa komen-komen tadi masuk juga di chat. That's exactly what they are looking for. Dan tadi kata kunci tadi yang Mas Sam pick up dari Mas Eko itu adalah luxury is not glamorous. Nggak mesti glamorous, tapi thoughtfulness.
dipikirin banget. Ya. Jadi ini bukan cuma mungkin hanya kepada ITDC ya, istilahnya Mas Berry jangan, istilah ada beban ini kan istilahnya ya kita kasih ke Mas Berry, nanti Mas Berry kasih ke Pak Ngurah Ardita, ya kasih ke semua itu 21 resort itu Pak, dibagi-bagi tolong ya. Contoh Mas Levi ya, sorry, 1 menit lagi. Contoh, ini kita advice ke one of our clients, mereka prepare to reopen mereka punya resort ya. 2 minggu sebelum tamunya datang, itu mereka udah bikin questionnaire. Ya, really detailed questionnaire, ya, termasuk tadi yang harus comply dengan health and sanitation, plus beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ya nggak terlalu penting lah sebetulnya. Your favorite color, kemudian your preference untuk makanan kayak apa, entertainment kayak apa, ya. Nah, informasi tadi itu dipakai oleh kita ya untuk nanti deliver the experience. Pertama kali sejak mereka touchdown di airport, ya. Begitu mereka touchdown, drivernya itu udah akan ngasih, kita bilang the care pack, ya, maskernya biasa, ya, even yang regular turis dapat masker. Tapi untuk yang profil customer ini apa? Maskernya udah ya ini, ya, the details itu penting. Kita kadang-kadang suka sesak napas kalau pakai masker. Jadi make sure bahwa si customer bisa breathing enak pakai masker, dan ininya nih, karetnya nggak bikin migrain, ya. Kemudian polos, tapi dikasih initial nama yang bersangkutan, warnanya sesuai dengan favorite color-nya, pure and simple, ya. It cost nothing, tapi again thoughtfulness. Dipikirkan ya, jadi istilahnya dipikirkan sampai sedetail itu ya, karena ini akan menjadi selling proposition kepada kawasan Nusa Dua dan juga kepada ITDC ya. Jadi ini mungkin juga bukan untuk kawasan Nusa Dua saja, tapi juga semuanya. Untuk kawasan Sanur, dari Kuta, dari Gianyar, dari Ubud. Ini bisa jadi masukan yang baik dan bisa take the note very seriously. Simple. Yes. Jadi ternyata luxury itu nggak perlu glamour. Yang penting. And we'll be back. Kita nggak mau cuma hit and run, and then kapok. Saya akan datang lagi dan datang lagi. Ya, terima kasih Mas Eko. Nah, Mas Eko hold dulu sebentar, nanti kita akan balik lagi. Tapi saya mau cross check lagi nih, Mas Eko. Kita mau cross check itu, Gus Agung masih duduk nyaman di Nusa Dua, itu masih enak nggak di sana itu? Apa kondisinya gimana? Ini Pak Gus Agung itu dari Nusa Dua, Anda melaporkan situasi Nusa Dua gimana itu? Aman, nyaman, terkendali? Kalau nggak nyaman nanti ini Pak Joko ada di sini, kita minta tolong kirim ke sana. Pak Gus Agung. Ya, Mas Levi. Nggak usah cerita lagi deh, lagi enak-enaknya nih. Begitu ya, yang tidur di sana Mas Nggak Agung. usah cerita lagi deh. Lagi Oke, Mas Agung, unstill, ya ini lagi chill lah di sini, lagi enak banget, lagi enak banget. Nah, oke, kalau gitu sambil enak-enak nyaman di sana, ini kita coba kasus ya, apakah dia menjawab dengan benar. Ini ada pertanyaan, Pak Gus Agung. Pertanyaannya, pertanyaan ini diberikan, tolong Pak Gus Agung, kalau nanti koordinasi dengan para asosiasi yang ada di Bali Tourism Board, kalau bisa protokolnya tuh jangan rempong, mulai dari rapid ya, swab, dokumen ini, itu, tes itu. Sebenarnya optimisme wisatawan domestik ini, apalagi nanti Wisman, kalau misalnya yang tes COVID sana sini, requirement sana sini aja udah bikin rempong, gimana bisa datang? Jujur saja, saya ini orang lokal merasa too much syarat-syaratnya, bahkan mempengaruhi budget traveling karena harus tes sana sini dan dokumen lainnya. Jatuhnya males banget buat traveling. Terima kasih Gus Agung. Apakah Anda bisa menjawab ini? Coba tolong Pak Gus Agung berikan pencerahan untuk pertanyaan tadi. Ibunya tidak mau disebutin namanya. Ya Mas Levi, nah itulah salah satu challenge kita ke depannya. Kita di Bali ini untuk swab aja nggak sampai 1 juta loh, mungkin nggak sampai 500, malah ada yang 350.000 swab. Beneran sama. Itu artinya itu apa? Artinya memang dengan yang sangat harga yang kompetitif, ini apa namanya, kita sebenarnya bisa gitu loh. Kenapa nggak bisa? Ini peran pemerintah di sini ya. Mungkin itu salah satunya Pak Presiden agak marah kesel kemarin ya. Kenapa kok nggak bersinergi? Nah, saya dengar juga kalau rapid itu juga nggak terlalu efektif sebenarnya. Kan ada yang antibody ya, kalau bisa antigen yang kayak Korea seperti itu. Jadi saran saya sedikit lagi dah, katanya pemerintah akan mengeluarkan satu tes yang benar-benar harganya bagus, yang benar-benar efisien, efektif buat semuanya, buat kita semuanya selama vaksin ini belum ketemu. Jadi kita tunggu saja, katanya
mudah-mudahan dalam waktu dekat ini itu akan ada rilis ya, macam alat tes seperti itu. Ini alat tes ini sangat penting sekali buat kita semuanya, baik wisatawan, karyawan. Bayangkan aja berapa orang yang kerja di pariwisata kan, 1,2 juta itu di Bali itu. Bayangkan masa 1,2 juta kali berapa? 500.000, 300.000 tuh benar-benar yang fair banget gitu loh buat para wisatawan maupun pebisnisnya. Kita lagi susah begini, dibebankan hal-hal yang sangat tidak masuk akal. Jadi pemerintah intinya harus benar-benar serius ini. Mengeluarkan bahwa ini rapid test itu dibuat harga yang make sense lah. Jadi kita semua bisa ngikutin. Kita of course kita harus tes ya, oke, wajib. Cuman ya harganya yang nggak masuk akal, jadi males banget. Jadi kita untuk mau traveling, mau kerja juga, mau open bisnis juga males banget. Kayak saya punya 1.500 karyawan misalnya, kita harus tes rapid, itu bayangkan anggar kita untuk survive aja susah banget, apalagi untuk hal seperti itu gitu. Gitu Mas Levi. Ya, terima kasih Pak Gus Agung. Mudah-mudahan Ibu itu menjawab pertanyaannya Ibu dari Pak Gus Agung yang sedang menikmati Nusa Dua dan membuat saya sirik karena saya dari Perth, dingin sekali sekarang, tambah sore tambah dingin. Tapi thank you Pak Gus Agung. Nanti saya akan cek kembali lagi apakah Anda kedinginan di sana karena uap dari Perth itu dingin. Jadi katanya di Bali di kawasan Nusa Dua juga dingin. Ntar kita cek. Nah Pak Joko, ini pertanyaan buat Pak Joko nih. Pak Joko ada pertanyaan. Mohon maaf, ibunya tidak memberikan nama, tapi buat Pak Joko, Pak, sebagai Kepala Biro Operasi yang memastikan seluruh Bali ini aman nih Pak, seandainya apakah Polda itu punya plan B atau plan cadangan, seandainya kalau protokol kesehatan itu, protokol new normal ini terkait traveling dan tourism yang datang ini tidak berjalan mulus, misalnya ada turis yang reseh, bahkan orang Jakarta apalagi, kalau bisa reseh, apa kira-kira yang akan dilakukan? Apakah Polda atau dari sisi keamanan punya backup plan, Pak, seandainya kalau itu terjadi? Ini resehnya di bidang apa ini, Pak Levi? Mungkin dia kali kan udah lama di lockdown kali ya, Pak. Ya, jadi mentalnya jadi, aduh nggak usah banyak-banyak deh prosedurnya. Ngeliat lo aja juga udah capek gitu loh. Kita ini udah di Jakarta, tadi Mbak Vivi bilang, di Jakarta orang udah 2 bulan di lock gitu loh. Dia mau happy-happy ke Bali, tiba-tiba mungkin kali di airport udah lihat ini deretan tentara berdiri kali. Aduh, stres banget gue. Jangan bikin gue stres. Siapa tahu kalau itu mulus gitu loh, Pak. Ya. Jadi Pak Levi untuk Bali ini sudah melalui media sosial menginformasikan tentang prosedur persyaratan bagaimana masuk ke wilayah Bali. Tentang prosedur protokol kesehatan yang harus dipatuhi baik menggunakan perjalanan udara maupun perjalanan darat maupun laut. Ini sudah diatur, ada keputusan gubernur. Mungkin untuk udara saat ini harus dilengkapi dengan swab. Tapi secara gradually kalau tidak salah nantinya akan dipertimbangkan untuk, karena di sana ketentuan dari gugus tugas itu ada beberapa yang disampaikan itu PCR dan atau rapid. Nah itu untuk mungkin katakanlah untuk biaya dan lain sebagainya, dan juga untuk menarik kunjungan daripada wisata ini mungkin juga harus dipikirkan mengenai prosedur. Tapi sejauh ini sudah fine. Dan itu pasti yang orang mau datang ke Bali sudah pasti akan memperhatikan dan melihat itu. Dan apabila sampai di Bali, tentunya dari mulai tadi saya sampaikan, dari datang ini petugas kami sudah ada, tergabung dengan gugus tugas, di backup oleh TNI juga di bandara. Ini juga melakukan pemeriksaan, nah, setelah itu baru prosedur itu dilalui, baru bisa dia melakukan kegiatan di Bali. Apabila memang melakukan pelanggaran hukum, prosedur dan lain sebagainya, ya kita tertibkan Pak Levi. Kita tertibkan dengan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Apabila itu melanggar ketentuan undang-undang kesehatan, kekarantinaan dan lain sebagainya, itu ada ketentuan hukumnya. Tentunya sebelumnya ketentuan hukum ini kan langkah terakhir ya, langkah terakhir. Yang pertama kita tetap
secara humanis, melakukan kegiatan preventif, edukasi, memberikan pengertian-pengertian. Kami juga ada bagian satgas kami untuk memberikan konseling secara psikologi, kami juga ada. Wow. Ya, jadi apabila memang nanti karena mungkin stres, situasi dan kondisi tekanan selama ini, dengan keadaan situasi mungkin keluarga atau dirinya dia sendiri, kami siap untuk melakukan upaya-upaya sampai pada kegiatan konseling ya untuk meringankan pikiran dan beban. Termasuk kami juga punya satgas penanganan tergabung, kami siapkan dokter juga dalam rangka mengantisipasi apabila memang diduga ada indikasi reaktif dan lain sebagainya. Demikian Pak Levi, terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Pak Levi mohon izin menambahkan misalnya. Ya, Pak Vincent, ya silakan Pak Vincent. Ya, terima kasih. Jadi prinsipnya tadi apa yang disampaikan oleh perwakilan dari Pak Kapolda, Pak Joko, kami sangat mendukung sekali. Dan mungkin ada perspektif lain juga, Pak Levi, bahwa ada dua concern memang. Yang pertama adalah rempong sama biaya. Okay. Dan saya bisa tegaskan di sini bahwa jauh lebih rempong lagi kita kalau memang COVID-19 ini menular lebih banyak. Itu akan jauh lebih rempong lagi. Satu. Yang kedua, setuju dengan tadi Pak Gus Agung, sahabat saya, bahwa yang perlu dipikirkan bagaimana cara pemerintah bisa untuk menekan biaya. Dan yang ketiga mungkin ini yang paling penting saya sampaikan juga Pak Levi, bahwa ini merupakan momentum bagi kita kalau kita memang visi kita quality tourism. Jadi kita bukan lagi bicara soal quantity tapi quality tourism. Bahwa betul-betul yang masuk Bali itu betul yang berkualitas, yang memberikan dampak ekonomi yang begitu besar terhadap masyarakat Bali maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehingga kalau memang dengan persyaratan yang begitu ketat, ini justru pasar-pasar di luar negeri sangat senang seperti ini, Pak. Karena ini menjamin bahwa, we are safe. Kalau memang protokolnya betul-betul dijaga dan betul-betul menjamin yang masuk di sana itu sehat semuanya. Jadi ini perspektif lain. Jadi saya kira quality tourism ini momentumnya. Terima kasih Pak Levi. Quality tourism. Terima kasih Pak Vincent. Terima kasih untuk menambahkan tadi. Nah, saya akan menanyakan perspektif dari Pak Armin Navarro. Pak Armin, Muhammad, Anda terlibat di dalam begitu banyak pengalaman hampir 15 tahun dengan Indonesian Tatler, dengan middle up segment market, dan Anda punya event sekarang banyak dengan social community, dan ini high end market, dan juga mengerti quality kalau kawasan Nusa Dua, karena Mas Berry ini kawasan Nusa Dua ini kan very niche market ya, yang sangat di-want. Nanti saya akan perlu statement dari Mas Berry tentang firm about kawasan Nusa Dua. Mas Armin, dari perspektif Mas Armin, tahu marketnya ini, dengan Nusa Dua ini, apa strategi yang harus kita benar-benar perhatikan? Oke, selamat sore semua, terima kasih Mas Levi. Saya setuju tadi dengan Pak Vincent ya, bahwa memang isu yang kita hadapi sekarang adalah isu mengenai trust, seperti itu ya, seperti yang dikatakan di awal. Jadi kita punya trust crisis di sini, di mana memang kita harus reshape the strategy, dan kita harus invite semua stakeholders untuk bisa bahu-membahu ya, karena kita nggak ada yang punya pengalaman sekarang ini kan, karena ini adalah situasi yang baru. Pengalaman kita baru 3 bulan yang lalu, dari mulai bulan Maret sampai hari ini, seperti itu. Nah, dari sisi perspektif marketing dan juga luxury industry, saya coba terjemahkan menjadi 3 skop kecil ya. Mungkin saya singkat menjadi COVID, yaitu community, viral, dan juga data. Nah, pentingnya adalah co-community, di mana kita engage dengan beberapa community untuk develop the PR strategi, membuat sebuah new perception gitu. Dan kita harus implement itu di community level terlebih dahulu. Kenapa di community level? Karena ini semua sudah blunder. Infonya semua pihak menyebarkan informasi yang blunder dan orang bingung percaya sama siapa. Oleh karena mereka pasti pegang setiap community-nya kan. Nah, kita harus memberikan strong statement kepada komunitas tersebut ya. Jadi key message-nya jelas. Misalnya dari teman-teman dari rekan-rekan media itu juga banyak. Ada media lifestyle, media nasional, ada media bisnis gitu kan, ada media travel dan lain-lain.
terus ada juga industri kuliner, ada industri IO, MICE, itu semua adalah segmen-segmen community, socialite, terus healthcare, terus juga NGO, dan yang nggak kalah penting adalah diaspora, karena diaspora ini memang menjadi perwakilan kita ya, orang Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi mereka bisa memberikan informasi kepada halayak publik di luar sana bahwa Indonesia itu sudah Bali ya khususnya dalam segmen ini ya itu sudah bisa menjadi destinasi wisata seperti itu. Dan juga industri fashion ini juga menarik. Kenapa? Karena fashion ini memang sebuah lifestyle yang memang semua orang suka gitu ya. Jadi mungkin saya kasih contoh Mas Levi. Minggu depan ini saya dan rekan-rekan membuat sebuah event yaitu fashion online. Jadi virtual fashion show dengan engage dengan 20 local dan international designers. Dan beberapa virtual show itu dilakukan di airport, tapi di airport Soekarno-Hatta. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengencourage segmen di fashion industry, fashion khususnya para pecinta fashion ya, untuk memberikan komunikasi bahwa fashion airport sudah relatif aman seperti itu. Nah, ini kita sudah di-engage dengan pihak Angkasa Pura II ya dalam hal ini ya. Nah, mungkin dalam hal ini kalau nanti Bali mungkin teman-teman bisa berbicara dengan pihak Angkasa Pura I untuk juga bisa engage dengan hal yang berbeda seperti itu. Tujuannya apa di community? Untuk satu persepsi. Karena kita sekarang informasinya sangat banyak, jadi kita masuk ke community level supaya statementnya itu clear seperti itu. Nah, setelah clear di community level, baru kita viralkan, masuk yang kedua, metode viral. Nah, kita harus choose the right person, the right people, dari berbagai industri ya, baik itu dari industri pariwisata ataupun non-industrinya. Misalkan seperti misalkan tadi sudah disampaikan dari dari Mas Menteri, sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terus juga ada public figure, terus ada pemimpin daerah, ada kepolisian, dan lain-lain. Platformnya banyak. Bisa melalui YouTube channel, bisa melalui webinar seperti ini, bisa melalui televisi, bisa melalui yang lebih personal, misalkan melalui electronic direct message, EDM ya, email marketing, seperti itu. Tapi bentuknya adalah statement, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah data, karena kita harus mempelajari data ya, pada akhirnya ya, past situation seperti apa, current situation seperti apa, dan post situation itu kita harus tahu forecast bagaimana. Jadi kita harus develop key behavior-nya. Jadi kita harus tahu nih orang-orang tuh behavior-nya apa sih sekarang untuk berpergian, untuk travel ke Bali gitu kan ya. Motivation to travel-nya itu apa gitu kan. Nah, kita mungkin bisa melihat tadi seperti Mas Eko tadi bilang ada simple questionnaire misalkan. Tapi ini buat orang-orang yang di community segment gitu kan ya. Jadi kita bikin questionnaire simple gitu kan ya, bagaimana motivasi mereka untuk bepergian, untuk travel. Nah, dari situ kita bisa olah data, riset, dan akhirnya kita punya solving gitu loh. Strategi apa yang dibutuhkan. Nah, data tersebut juga bisa dipublish, Mas Levi. Karena orang selain butuh statement, mereka butuh data, number. Itu penting sekali. Kayak tadi dari kepolisian, dari pihak Polda Bali ya, ada 1.300 personil. Itu number yang dibutuhkan oleh masyarakat, sudah mempersiapkan diri gitu kan ya. Terus bagaimana number-number lainnya yang memang bisa disajikan dalam bentuk infografik atau dalam bentuk fact sheet lah seperti itu. Nah, kita bisa develop seperti ini. Dan tugas kami sebetulnya Kode Activation itu adalah kita membuat narasi ya. Pada akhirnya kita membuat narasi dari hulu ke hilir. Saya bilangnya story selling, bukan storytelling. Karena kalau storytelling itu biarlah customer yang storytelling kepada teman-temannya. Tapi kita sebagai activation agency, kita membuat narasi untuk story selling. Di mana ada problem, bagaimana situasinya, konsekuensinya apa. Kalau dilakukan problem tersebut tidak ada solvingnya. Dan kita came up dengan solution, akhirnya call to action. Jadi kita harus punya strategi untuk call to action, bagaimana akhirnya orang-orang ini kembali berwisata ke Bali, dan kita punya strategi khusus untuk di bidang marketing dan promosinya. Seperti itu Mas Levi kira-kira. Luar biasa. Thank you banget Mas Armis. Mas Berry, sebelum Mas Berry ini menanggapi tadi yang Mas Armis katakan ya, mungkin ada baiknya kita dengar Mbak Peti dulu kali ya, biar melengkapi pertanyaan ini. Apakah
Nusa Dua Bali ini benar-benar siap, sehingga kita benar-benar mendapat satu strong message dari diskusi hari ini. Nanti di akhir saya akan minta nanti encouragement statement dari setiap panelis. Nah, Mbak Peti, tadi Mbak Peti udah dengar semuanya. Nah, apa dari ini satu Indonesia, kalaunya Mbak Peti kalau yang ngomong ini satu Indonesia, ini semua ibu dari tahun 1972 ini pasti dengar nih Mbak Peti. Are we ready, Mbak Peti? Are we ready? Itu pertanyaan yang gampang tapi jawabnya susah ya. Terima kasih. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih Mas Levi. Saya diajak untuk ada di webinar yang sangat penting ini. Selamat sore semuanya, teman-teman panelis dan juga para tamu-tamu yang terhormat, para stakeholders dari Bali Tourism. Saya mungkin menjawab pertanyaan ini dengan menggarisbawahi beberapa statement dari teman-teman sebelumnya yang mengatakan ini nih nggak boleh gagal. Pembukaan Nusa Dua ini nggak boleh gagal gitu. Itu sebuah statement yang sangat berat sebenarnya ya gitu. Kita bilang ya udah biar Mas Berry aja ngurus gitu ya. Mungkin itu benar, tetapi sebenarnya dari situ kita bisa berpikir sesuatu. Gimana caranya agar ini tidak gagal? Kita tahu bahwa COVID-19 itu adalah sebuah masalah kesehatan, sebuah isu kesehatan gitu. Dan isu kesehatan kalau dalam kehidupan manusia itu yang paling penting karena dia menyangkut hidup mati dia. Apalagi COVID ini, apalagi waktu awal-awal itu tingkat kematiannya juga tinggi, termasuk di Indonesia. Gitu. Dan satu hal yang sangat membuat orang tuh punya rasa takut, punya rasa gamang, punya rasa tidak yakin dengan masa depan dia, ke depan gue harus ngapain, itu karena musuhnya nggak kelihatan. Musuhnya kan nggak kelihatan gitu. Apalagi kita tahu virus ini belum ada vaksinnya gitu. Jadi memang isunya adalah safety dan health untuk semua bidang industri, termasuk tourism, apalagi tourism gitu. Tourism itu kan industri hospitality dibilangnya, service atau jasa gitu. Kita tahu kalau di di tourism itu semua panca indera itu menjadi tolok ukur penilaian. Apakah kita menganggap atau merasa service itu baik gitu, secara kasat mata, secara touch and feel-nya dan lain-lainnya gitu. Nah, safety dan health ini menjadi sangat penting dan saya tadi senang sekali bahwa sudah ada statement, saya juga membaca ini di beberapa media kemarin bahwa Bali ini mau menampilkan 3 hal itu, clean, safety, dan health. Gitu. Tadi Bapak dari Kapolda, Mas Berry, Mas Agung dan semuanya semua menggarisbawahi ini, clean, safety, dan health. Nah, kalau dari saya, apakah Nusa Dua udah siap? Gitu. Saya sangat mendorong, menganjurkan, memberikan usul dari sudut pandang mungkin konsumen. Konsumen kami memang betul seperti disampaikan oleh Levi, brand media di grup kami itu melayani wanita usia 15 tahun sampai usia 50 tahun. Gitu. Melalui brand gadis, brand femina, dan brand ayah bunda parenting secara online maupun offline. Nah, safety, health, dan clean itu perlu ditunjukkan, dipromosikan dengan cara yang tepat, sesuai dengan karakteristik dari konsumennya. Gitu. Jadi sekarang ini kan ada satu pemahaman secara marketing ya. Ini saya tidak bermaksud, nuwun sewu, nggak bermaksud menggurui teman-teman gitu dari informasi yang saya punya. Sekarang ini sebenarnya kalau kita mau memarketkan sesuatu setelah COVID, ada satu hal yang kita nggak boleh lupa, yaitu empati. Apapun informasi yang kita sampaikan kepada publik, kepada konsumen, promosional, dan lain-lainnya, harus mengandung unsur ini. Karena kita tadi, sekali lagi, walaupun ini adalah bisnis leisure, kita tetap menyangkut soal safety dan healthy itu. Gitu. Jadi mungkin kita perlu berpikir, kalau saya harus menampilkan Nusa Dua yang safety dan healthy ini dalam bentuk seperti apa? Agar empati orang itu juga muncul. Empati bahwa misalnya kita tahu Nusa Dua itu kelasnya adalah menengah ke atas dan itu bisa artinya bisnis atau family.
yang mereka mempunyai uang untuk bepergian gitu. Tetapi jangan lupa ketika dia bepergian, dia juga perlu meyakinkan bahwa apa yang dia lakukan itu benar gitu. Kayak tadi Mbak Vivi bilang, gue akan ke Bali kalau Patty pergi gitu. Saya langsung gini, waduh berat banget jadi Patty ya gitu. Tapi itu mengandung hal itu gitu. Jadi saya mungkin jadi berpikir gitu, apakah misalnya gini, promotional itu harus dalam bentuk apa? Apakah benar traveling para pemotor besar ini benar ya? Gitu. Ini maksudnya saya hanya mempertanyakan gitu ya. Apakah mungkin itu ditambah misalnya dengan justru memperlihatkan person-person yang ada di tourism Bali, para front office, para pecalang atau para chef dan lain-lain yang memperlihatkan bahwa tempat itu safety dan healthy, gitu. Sehingga kita nggak berkesan pamer doang gitu. Di masa COVID itu salah satu yang paling penting tuh itu empathy dan perlu genuine gitu. Dan hal lain ada dua sih. Saya mengusulkan karena urusan yang rempong tadi, memang tujuannya kalau bisa konsumen atau turis yang di encourage untuk balik ke Bali itu yang dekat, sehingga traveling mereka tidak terlalu merepotkan gitu. Dan jangan lupa teman-teman punya existing customer, ini saatnya untuk untuk recalling. Kita punya email, kita punya WhatsApp dan segala macam. Tell them Bali Nusa Dua itu sudah siap. Sekali lagi kita berpikir secara panca indera, semuanya harus terasa yakin. Dan yang kedua jangan lupa ini adalah sebuah isu kesehatan gitu. Jadi touch orangnya tidak boleh salah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Patty, luar biasa. Ini empathy and genuine. Dan itu harus menampilkan orang-orang Bali. Nah ini salah satunya ya, bisa yang lain gitu. Tapi intinya adalah be careful with the present of people yang akan menginformasikan bahwa Bali ini aman. Siap. Nah ini Mbak Patty, ini gara-gara statement Mbak Patty ini langsung Mas Berry langsung sekarang on the car. Dia langsung menuju langsung untuk masukkan. Jadi Mas Berry, istilahnya Mas Berry ini langsung put in action loh Mbak Patty. Jadi ya dong, harus dong. Ya. Jadi Mas Berry boleh di-unmute Mas Berry. Ini Mas Berry tadi udah dengar nih semua teman-teman ya. Kira-kira Mas Berry tahu bahwa Mbak Patty tadi kasih tahu genuine empathy dan ini harus diperlihatkan chefnya, pecalangnya, receptionnya. Nah dari semua info yang tadi Mas Berry, how confidence and maybe your statement of encouragement before ketemu sama menteri-menteri dalam meeting nanti. Ini Mas Berry tolong laporkan Mbak. Kita di Bali sekarang serius banget loh Mas Berry. Dan ini tadi luar biasa. Gimana Mas Berry? Ya, terima kasih Mas Levi. Mohon izin nih saya on the way ke dengan Pak Wamen saya, jadi saya langsung di mobil. Nah, mungkin ini jadi closing statement saya juga. Kalau ada diskusi lagi kita bisa sambung, tapi tadi coba saya tanggapi satu persatu, singkat saja ya. Kalau Mas Eko tadi kan bespoke, thoughtful ya, itu saya kira nanti pilihan hotel-hotel ya nggak ada pilihan, karena mereka akan harus menyediakan kamar-kamar yang aman dalam hal ini semuanya di dalam Mas, jadi lebih private, lebih